wajib nasional. Semua dimohon berdiri. Dalam hitungan ketiga, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, hari ini Ibu akan menyampaikan terkait P5 PPRA. Sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu P5-nya. Yuk, nyanyikan dengan semangat. 1, 2, 3. Pada Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan menyampaikan terkait P5 PPRA, profil pelajar Pancasila yang berhubungan dengan KPAI-an, ya. Hari ini judulnya adalah Tiada Hari Tanpa Mengaji. Baik anak-anak sekalian, masih ingat pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Surat Al-Baqarah, ya, dan surat Ali Imran. Hari ini kita akan belajar mengenai P5 PPRA. Baik anak-anak sekalian, alur kegiatan hari ini bisa dilihat pada tayangan ini, ya. Yang pertama ada pengenalan dulu. Nanti Ibu akan memperkenalkan proyek P5 PPRA ini kepada kalian. Terus ada kontekstualisasinya, lalu aksinya, refleksi, dan terakhir tindak lanjut. Ya, hari ini melalui informasi terkait kebiasaan kalian mengaji di lingkungan masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, beserta tajwidnya. Karena membaca Al-Quran itu harus benar sesuai kaidahnya, ya. Dan yang kedua, dapat menghafal ayat-ayat terutama pada juz ke-30, ya, juz Amma. Sebelum Ibu ke materi, ada beberapa pertanyaan dulu, ya. Kira-kira siapa yang bisa menjawabnya? Apa yang membuat kita perlu membaca Al-Quran setiap hari? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, Khalila? Karena Al-Quran itu adalah penolong umat Islam dan juga kalau membacanya akan mendapatkan pahala. Iya, tepuk tangan buat Khalila. Al-Quran itu sebagai pedoman umat Islam, ya. Dan kita wajib untuk mempelajari dan membacanya, ya. Jika membacanya, kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk lebih dekat dengan Al-Quran? Ya, Kakak? 1. Mempelajarinya, 2. Sering membaca. Ya, tepuk tangan buat Kakak. Nah, jadi kewajiban kita adalah mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari tajwidnya, mempelajari terjemahnya, tafsirnya, ya, supaya kita lebih paham. Lalu kita harus membaca setiap hari agar terbiasa dan kita hafal jadinya, ya. Tadi sudah Ibu sampaikan tujuannya dan sekarang manfaatnya. Manfaat mempelajari ini adalah bahwa nanti kita akan terbiasa mengaji setiap hari, ya. Dan juga kita akan hafal. Dengan terbiasa membaca, kita akan hafal ayat-ayat yang kita baca, ya. Selain itu, manfaatnya juga kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi cahaya di alam kubur. Yang menjadi penerang di alam kubur adalah orang yang sering membaca Al-Quran. Kenapa Ibu ingin memperkenalkan proyek ini? Nah, ada latar belakangnya. Kenapa Ibu memilih P5 PPRA pada semester ini? Latar belakangnya adalah saat ini masih banyak anak-anak, orang dewasa, remaja yang sering melupakan mengaji. Betul tidak? Betul. Siapa yang tahu tentang juz amma? Iya, Aura? Ya, bagian terakhir di dalam Al-Quran, juz ke-30.
panjang itu tidak terlalu panjang, ya. Panjangnya dalam mempelajari Al-Quran tentunya kita harus membacanya dengan benar, ada aturannya. Oleh karena itu kita harus belajar tajwid, ya. Tajwid itu tata cara dalam membaca Al-Quran. Hari ini Ibu akan memperkenalkan atau menerangkan tentang mad tabi'i, ya. Mad tabi'i itu artinya apa? Mad artinya panjang. Mad tabi'i panjangnya berapa harakat? 2 sampai 3, ya. 2 harakat. Jadi anak-anak sekalian, di dalam mad tabi'i kan tadi ada alif, wawu, dan ya. Sebelumnya kalau ada alif mati, sebelumnya berbaris fathah. Ada berapa huruf mad tabi'i? Apa saja? Alif, ya, wawu. Nah, sekarang di hadapan kalian sudah ada Al-Quran. Coba kalian buka surat An-Nas, ya, dan cari mana lafaz yang termasuk ke dalam mad tabi'i. Sudah ketemu? Sudah. Oke, coba kelompok 1 dari ayat pertama, apakah ada mad tabi'inya? Ada. Mana lafaz mad tabi'inya? A'udzu. Lafaz a'udzu termasuk mad tabi'i. Sebab apa? Wawu mati sebelumnya berbaris doa. Ya, nun bertasydid dan mim bertasydid. Baik anak-anakku sekalian, nah sekarang Ibu ingin mengetahui cara atau kebiasaan kalian mengaji di rumah masing-masing. Nah, coba kalian renungkan dan berpikir bagaimana kebiasaan kalian mengaji di lingkungan kalian masing-masing. Dari mulai seberapa sering kalian mengaji, lalu di mana biasanya kalian mengaji, itu dituliskan nanti ya dalam bentuk, nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Lalu kalian isi, di sana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi terkait kebiasaan kalian mengaji di lingkungan masing-masing. Termasuk nanti kalian menemukan 3 permasalahan yang kalian hadapi ketika mengaji, dan juga nanti kita akan mencari solusinya bersama-sama. Baik anak-anak sekalian, saatnya kalian mengisi di LKPD ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian boleh isi terkait permasalahan mengaji di lingkungan masing-masing, dan juga kita akan menemukan solusinya bersama. Setelah Ibu bagikan LKPD-nya, silakan nanti isi dan juga boleh berdiskusi dengan kelompoknya. Kalaupun ada pertanyaan, boleh kalian sharing dengan kelompoknya masing-masing, ya. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian mengisi LKPD, saatnya kalian ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Silakan kelompok 1 dulu, Pak Naura. Nah, anak-anakku, setelah tadi kita mendengarkan hasil kerja kelompok teman kalian, ya, yang sudah ke depan. Nah, saatnya kita menggali informasi. Kira-kira permasalahan apa yang kalian hadapi ketika mengaji di lingkungan masing-masing? Ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Biasanya apa saja? Yang pertama, apalagi? Terus apa lagi? Permasalahan yang ketiga ini mungkinnya yang sering terjadi, belum lancar membaca Al-Quran. Ya, jadi ketika kalian nanti mendapat program ya hari tanpa mengaji yang diberikan, kemungkinan di antara kalian ada yang belum lancar membaca Al-Quran. Iya, apa? Ini saya belum lancar membaca Al-Quran. Kira-kira apa? Baik anak-anakku sekalian, tadi teman kalian ada yang bertanya katanya belum lancar membaca Al-Quran. Kira-kira menurut kalian nih solusi yang bisa
Harus ada bimbingan Quran secara khusus. Yang lainnya mau memberikan tanggapan? Ya? Rajin ke sekolah agama supaya apa? Supaya setidaknya kalau rajin ke sekolah agama kita dapat ilmu, ya, terutama ilmu Al-Quran. Ada lagi yang lain? Ya? Belajar ilmu dengan orang tua secara rutin. Oh, belajar secara rutin di rumah supaya ngajinya lebih lancar. Ya, begitu Alifah ya. Kata teman-teman, siap untuk belajar Alifah? Siap, hebat. Alifah mau belajar dengan tepuk tangan buat semua. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi kalian presentasi ya, ada yang bertanya dan ada yang memberikan saran. Nah, sekarang Ibu mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bekerja dengan baik hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan program khusus untuk kalian. Setelah tadi ada permasalahan ya terkait kebiasaan mengaji di rumah dan juga ada solusinya. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan program mengaji ini kepada kalian. Nanti harap diisi ya. Program ngajinya seperti ini. Nanti diisi oleh nama kalian. Lalu ada tanggalnya. Lalu surah yang dibaca dari juz amma ya. Surat yang dibaca surat apa? Ya. Terus jumlah ayat yang dibaca. Misal Quran apa kan panjang. Surat yang dibaca. Nah, nanti Ibu yang memberikan status hafalannya. Apakah kalian sudah lancar membacanya? Sudah lancar hafalnya? Itu yang pertama. Nanti satu orang akan dibagi laporan ini. Kalian mengisinya nanti setiap hari setelah ujian. Ya. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kegiatan dari awal sampai akhir selesai. Sebelum tutup, Ibu simpulkan dulu bahwa kegiatan hari ini adalah untuk kegiatan mengisi kegiatan Kalimat PPA, di mana kegiatan ini adalah kalian akan membuat laporan tentang kegiatan kalian mengaji di lingkungan masing-masing. Laporannya berbentuk tertulis dan nanti Ibu yang akan menilainya. Setiap hari kalian harus menyetorkan laporannya ya. Nah, terkait program mengaji ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian supaya kalian terbiasa termotivasi untuk mengaji setiap hari. Nah, setelah itu apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nanti Ibu akan bagikan refleksinya ya. Nah, ini Ibu ada refleksi yang harus kalian isi terkait pembelajaran hari ini. Nanti Ibu bagikan. Baik anak-anakku, hari ini sudah selesai dan untuk materi selanjutnya kita akan bertemu pada bab makna hari akhir. Oleh karena itu, kalian belajar dulu di rumah, baca-baca tentang materi yang akan disajikan nanti. Ya, pembelajaran sudah selesai. Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kalian bisa belajar dengan rajin di rumah. Jangan lupa